Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas PKN. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kerja sama. Mari simak video berikut ini. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर ये चल चल I hate this country. चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले चलो Wah, seru sekali ya videonya. Apa makna yang dapat kalian simpulkan dari video tersebut? Ayo, apa? Jadi video tersebut itu merupakan salah satu contoh dari kerja sama ya. Walaupun banyak orang di sana, tetapi kalau misalnya tidak bergerak itu sama saja bohong ya. Karena seperti yang kalian ketahui, ketika ada pohon tumbang tetapi tidak ada yang bergerak, yang terjadi adalah kemacetan. Dan di situ ada inisiatif dari seorang anak kecil ya. Dan kalian lihat, kalau misalnya anak kecil itu hanya sendiri, itu tidak bisa bergerak juga ya. Yang namanya kerja sama itu harus bersama-sama. Jadi ketika orang-orang berdatangan, ketika orang-orang saling membantu, itu yang dinamakan dengan kerjasama. Mereka kerjasamanya tujuannya apa? Tujuannya untuk mengangkat pohon tumbang tersebut dari jalanan dan menjadikan jalanan lancar seperti biasa ya. Sama halnya seperti negara kita ya, negara Indonesia. Nah, negara Indonesia ini terlahir dari perjuangan dan kerjasama para pendiri negara yang dahulu. Mereka semua rakyat Indonesia, semua bekerja sama dari Sabang sampai Merauke, bekerja sama untuk sama-sama melawan penjajah. Karena mereka mempunyai cita-cita dan tujuan ya. Cita-cita dan tujuan negara sekarang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kerjasama juga sangat penting dan harus tetap ditingkatkan serta dipertahankan. Karena dengan kerjasama semua akan menjadi lebih baik lagi. Dan kerjasama juga dapat meningkatkan semangat persatuan dalam kesatuan untuk mencapai kehidupan yang harmonis, yang aman dan damai. Oke, kita lihat kerjasama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, tidak mengabaikan nilai-nilai ajaran kebaikan di dalam agama. Dalam bekerja sama, kita harus berbuat baik terhadap sesama.
Sila kedua, mengedepankan kepentingan bersama, senantiasa berbuat adil dan saling menghargai serta menghormati. Ketika kita kerjasama, kita artinya mementingkan kepentingan bersama, mempunyai rasa peduli. Sila ketiga, tidak membuat kerjasama yang menimbulkan perpecahan. Jadi kerjasama yang kita lakukan itu untuk mengedepankan persatuan dan kesatuan. Sila keempat, mengedepankan musyawarah di setiap permasalahan. Jadi kalau misalkan perjalanan kerjasama ini ada suatu masalah, nah semua masyarakat, semua anggota yang ikut serta dalam kerjasama tersebut harus mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila kelima, tidak merugikan pihak lain dan harus saling menguntungkan. Karena kita harus bisa berbuat adil terhadap sesama. Sekarang kita lihat macam-macam kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Lihat di sana ada beberapa foto kerjasama, ya, ada 3 foto kerjasama dan di bawahnya ada nama daerah dan ada nama lain dari kerjasama, ya, di berbagai daerah di Indonesia. Kita lihat di Bali ada Ngayah, di Jawa Barat ada Sabilulungan, di Aceh ada Alang Tulung, ya, di Gorontalo ada Hileya, di Maluku ada Masohi, di Sulawesi Utara ada Mapalus, ya. Nah, itu adalah kerjasama dari berbagai daerah di Indonesia, ya. Beragam sekali ya Indonesia. Oke, kita akan lihat di bidang dan pelaksanaan kerjasama. Bidang-bidang kerjasama di dalam masyarakat ada ekonomi, sosial dan politik, agama, pertahanan dan keamanan. Kita bahas poin pertama yaitu ekonomi. Nah, dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23A dan 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal 23 berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak ini digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, setiap warga negara yang sudah wajib pajak harus melaksanakan pajaknya, ya. Karena pajak ini dilakukan secara gotong royong untuk kesejahteraan bersama. Pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Nah, wujudnya itu adalah koperasi, ya, sebagai badan usaha yang berlandaskan prinsip kerjasama dan kekeluargaan. Koperasi ini sangat baik dikembangkan dengan sungguh-sungguh, jujur, dan baik untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur. Poin kedua, sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat di Indonesia adalah sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Kita lihat ya, semangat gotong royong ini tercermin dalam proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, ya. Jadi dalam proses pengambilan keputusannya semua dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Poin ketiga adalah agama, ya. Kerjasama antar umat agama itu tercermin pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi,
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Pasal tersebut mengandung arti adanya jaminan dari negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama yang dianutnya. Kerjasama antar umat beragama ini lebih pada upaya menciptakan kerukunan hidup antar pemeluk agama dengan mengembangkan sikap saling hormat, menghormati, dan toleransi agar tercapai kehidupan yang damai. Poin keempat, kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara ya. Sesuai dengan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu pada pasal 27 berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi setiap warga negara harus melakukan kerjasama untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan negara dengan cara bela negara. Salah satunya adalah cinta tanah air, kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara, terus keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara fisik maupun non-fisik. Selanjutnya pelaksanaan kerjasama di masyarakat. Yang pertama kita lihat kerjasama di rumah ya. Kerjasama di rumah banyak ya dengan anggota keluarga kalian. Kalian bisa bermusyawarah untuk melakukan kerjasama di rumah. Misalnya dalam melakukan pekerjaan rumah atau membereskan halaman ya. Jadi kalian di sana bekerja sama dengan ibu, dengan ayah, dengan adik atau kakak untuk membersihkan rumah dan halaman kalian, seperti itu. Yang poin kedua di sekolah ya. Di lingkungan sekolah juga kalian bisa bekerja sama dengan seluruh warga sekolah ya. Jadi di sekolah juga mempunyai tujuan bersama ya untuk mencapai sekolah yang nyaman, aman, tenang, kondusif, dan lain sebagainya. Jadi kalian harus bisa bekerja sama untuk membuat sekolah menjadi bersih dengan cara piket kelas, membuat kerjasama dengan guru saat pembelajaran, yaitu dengan cara kalian kondusif ketika pembelajaran, terus juga tidak membuat masalah ya, saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat, kemudian mengikuti program sekolah dengan tertib ya. Jadi banyak yang dilakukan di sekolah dengan cara kerjasama. Selanjutnya di tempat umum sama ya, di tempat umum juga salah satunya adalah dengan cara mengantri ya, mengantri dan tidak merusak fasilitas umum. Kemudian di tempat kerja sama, di tempat kerja juga harus bisa bekerja sama dengan partner kerja yang lainnya ya. Jadi kita semua harus bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama agar tercipta suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ayo bekerja sama karena kerjasama itu menyenangkan. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian memahami pembelajaran ini dan melaksanakannya dalam kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.